Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dini Santia dengan NIM 12124110098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Corporate Social Responsibility, Public Relation, dan Reputasi. Materi ini membahas bagaimana perusahaan dapat membangun reputasi yang baik melalui kegiatan public relation atau hubungan masyarakat, serta implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR yang efektif. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya CSR dalam membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Pada slide ini dijelaskan mengenai hubungan antara public relation dan reputasi perusahaan, di mana reputasi merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan bahkan dalam banyak kasus. Nilai reputasi bisa lebih tinggi dibandingkan aset fisik yang dimiliki perusahaan. Perlu dibedakan antara citra dan reputasi. Citra biasanya bersifat sementara dan dapat berubah sesuai situasi tertentu, sedangkan reputasi terbentuk dalam jangka panjang melalui pengalaman, persepsi, dan penilaian para pemangku kepentingan atau sekedar terhadap perusahaan. Disinilah peran public relation menjadi sangat penting. PR berfungsi sebagai garda terdepan dalam membangun, menjaga, dan mempertahankan reputasi organisasi. Melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat, pelanggan, investor, pemerintah, dan pihak lainnya, perusahaan dapat menciptakan kepercayaan yang menjadi dasar terbentuknya reputasi yang positif. Pada slide selanjutnya ada mekanisme pembentukan reputasi. Buat hal terdapat 3 mekanisme utama yang membentuk reputasi perusahaan. Yang pertama adalah kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi mencakup profitabilitas perusahaan, pertumbuhan bisnis, stabil keuangan, serta kemampuan memberikan nilai kepada pemegang saham. Masyarakat cenderung menilai perusahaan yang sehat secara finansial sebagai perusahaan yang kredibel dan profesional. Yang kedua adalah perilaku sosial, di mana perilaku sosial mencakup bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya, menjalin hubungan dengan pemasok, memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan menjaga lingkungan. Perusahaan yang peduli terhadap aspek sosial biasanya memperoleh penilaian yang lebih baik dari masyarakat. Yang ketiga adalah kualitas komunikasi, di mana kualitas komunikasi yang transparan, konsisten, dan tepat waktu, serta bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan pada publik. Ketika perusahaan mampu mengakui
kesalahan dan memberikan penjelasan secara terbuka, reputasi perusahaan justru dapat tepat dan terjaga. Reputasi perusahaan justru dapat tetap terjaga. Untuk slide selanjutnya ada reputasi sebagai asuransi sosial. Reputasi yang baik dapat berfungsi sebagai macam asuransi sosial bagi perusahaan. Maksudnya adalah ketika perusahaan menghadapi krisis atau masalah, masyarakat cenderung lebih mudah memberikan toleransi kepada perusahaan yang selama ini dikenal memiliki reputasi yang baik. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan yang dikenal bertanggung jawab dan mengalami kesalahan operasional, masyarakat biasanya akan menunggu klarifikasi dan tidak langsung memberikan penilaian negatif. Sebaliknya, perusahaan yang reputasinya buruk akan lebih mudah kehilangan kepercayaan ketika menghadapi suatu masalah. Karena itu, investasi dalam membangun reputasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat melindungi perusahaan dari berbagai risiko di masa depan. Untuk slide selanjutnya ada manajemen reputasi proaktif, di mana perusahaan tidak boleh hanya memperhatikan reputasi ketika terjadi krisis. Manajemen reputasi harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemantauan media dan sentimen publik secara terus-menerus. Perusahaan perlu mengetahui bagaimana masyarakat memandang mereka baik melalui media sosial maupun media massa. Selain itu, public relations seharusnya berada pada level strategis dalam organisasi dan terlibat dalam mengambil keputusan penting. Di era digital saat ini, PR tidak lagi hanya berfokus pada pengendalian informasi, tetapi lebih menekankan pada membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Slide ke-6, di mana hubungan simbiosis antara public relation dengan CSR. PR dan CSR memiliki hubungan yang saling membutuhkan atau bersifat simbiosis. CSR membutuhkan PR agar kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dapat diketahui oleh masyarakat. Sebaliknya, PR membutuhkan CSR sebagai bukti nyata bahwa perusahaan benar-benar peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Tanpa CSR yang nyata, komunikasi PR hanya akan dianggap sebagai kata-kata kosong. Namun, tanpa komunikasi yang baik, program CSR yang bagus pun mungkin tidak diketahui oleh publik. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan dan masyarakat. Untuk slide ke-7 ada resiko greenwashing dan CSR washing. Untuk slide ke-7 ada risiko greenwashing dan CSR washing. Meskipun CSR penting, perusahaan juga harus berhati-hati dalam mengomunikasikannya.
Jika komunikasi CSR dilakukan secara berlebihan, masyarakat dapat menilai bahwa perusahaan hanya sedang melakukan pencitraan. Fenomena ini dikenal sebagai greenwashing atau CS washing. Greenwashing terjadi ketika perusahaan berusaha terlihat peduli terhadap lingkungan atau sosial, tetapi kenyataannya tindakan mereka tidak sejalan dengan klaim yang disampaikan. Saat ini masyarakat semakin krisis dan mudah mengakses informasi. Karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan benar-benar sesuai dengan praktik bisnis yang dijalankan. Jika tidak, reputasi perusahaan justru dapat menurun. Untuk slide selanjutnya, ada 3 strategi komunikasi CSR menurut Morsing dan Schultz. Menurut Morsing dan Schultz, terdapat 3 strategi komunikasi CSR. Strategi pertama adalah informasional atau satu arah. Dalam strategi ini, perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai kegiatan CSR tanpa adanya dialog dengan masyarakat. Strategi ini paling rentan dianggap sebagai pencitraan. Strategi kedua adalah responsif. Perusahaan melalui respon pertanyaan, kritik, dan masukan dari masyarakat, namun tetap mengendalikan pesan utama yang ingin disampaikan. Strategi ketiga adalah keterlibatan atau involvement. Strategi ini dianggap paling efektif dan etis karena masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, melaksanakan, hingga evaluasi proses CSR. Dengan adanya partisipasi masyarakat, program CSR menjadi lebih relevan dan tepat sasaran. Implementasi CSR dan reputasi. Hubungan antara CSR dan reputasi tidak selalu bersifat linear. Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk CSR belum tentu menghasilkan reputasi yang semakin baik. Yang lebih penting adalah kesesuaian program CSR dengan strategi bisnis perusahaan. Konsep ini disebut sebagai strategi CSR yang diperkenalkan oleh Porter dan Kalmer. Strategi CSR menekankan bahwa kegiatan sosial harus terintegrasi dengan tujuan dan kompetensi utama perusahaan. CSR yang autentik dan relevan akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan CSR yang hanya dilakukan untuk kepentingan promosi. Selanjutnya ada keterlibatan pemangku kepentingan dan keberlanjutan. Keberhasilan program CSR sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, perusahaan perlu melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, CSR yang bersifat preventif lebih efektif dibandingkan CSR yang hanya bersifat kuratif. Sebagai contoh, mencegah pencemaran lingkungan akan lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Program CSR juga harus berkelanjutan. Program yang hanya dilakukan sekali biasanya tidak memberikan dampak jangka panjang. Karena itu, perusahaan harus memiliki komitmen anggaran dan sistem evaluasi yang jelas. Membangun citra melalui CSR. Terhadap 3 prinsip dalam membangun citra melalui CSR. Yang pertama adalah otentisitas.
di mana CSR harus lahir dari nilai dan komitmen yang benar-benar diyakini perusahaan. Yang kedua adalah visibilitas yang seimbang. Perusahaan boleh mengkonsumsikan Perusahaan boleh mengomunikasikan kegiatan CSR, tetapi harus dilakukan secara faktual dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah konsistensi. Program CSR harus dilakukan secara berkelanjutan dan tahun ke tahun. Program CSR harus dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Perusahaan konsisten menjalankan komitmen sosialnya, maka citra positif akan terbentuk secara alami. Selanjutnya ada partisipasi publik dan dimensi waktu. Dalam melaksanakan CSR menjalankan pelaksanaan kepada masyarakat sebaiknya tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi partisipan yang aktif. Ketika masyarakat ikut terlibat, mereka akan merasa memiliki program tersebut dan cenderung memberikan dukungan yang positif. Cerita atau pengalaman langsung dari masyarakat yang merasakan manfaat CSR seringkali lebih meyakinkan dibandingkan iklan perusahaan. Selain itu, pembentukan citra membutuhkan waktu yang panjang. Citra yang kuat tidak terbentuk hanya melalui satu atau seremonial, tetapi melalui akumulasi tindakan dan komunikasi yang konsisten selama bertahun-tahun. 6 jenis inisiatif CSR menurut Coulter dan Lee. Menurut Coulter dan Lee, terdapat 6 jenis inisiatif CSR. Yang pertama ada promosi sebab sosial. Kedua, pemasaran terkait sebab sosial. Ketiga, pemasaran korporat untuk sebab sosial. Keempat, filantropi perusahaan. Kelima, kerelawan karyawan. Dan keenam, praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Di antara keenam jenis tersebut, praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dianggap memiliki dampak paling kuat terhadap citra perusahaan karena menyentuh aktivitas inti perusahaan sehari-hari. Strategi kontekstual di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang bersifat personal dan relasional seringkali lebih efektif dibandingkan pendekatan yang terlalu formal. Nilai-nilai seperti silaturahmi, gotong royong, dan kebersamaan masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Perusahaan juga perlu melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT, kepala desa, maupun tokoh agama karena mereka memiliki pengaruh dan legitimasi yang tinggi di lingkungan masyarakat. Selain itu, kehadiran langsung pimpinan perusahaan dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Kesimpulan, sebagai penutup dalam materi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa reputasi merupakan aset strategi yang sangat penting bagi perusahaan. Reputasi dibangun melalui kombinasi antara kinerja ekonomi, perilaku sosial, dan kualitas. Komunikasi, public relation, dan corporate social responsibility memiliki hubungan yang paling mendukung. CSR yang dijalankan secara strategis, berkelanjutan, partisipatif, dan autentik dapat memperkuat reputasi perusahaan dalam jangka yang panjang. Sebaliknya, jika CSR yang hanya bertujuan untuk pencitraan berisiko menimbulkan tuduhan greenwashing dan justru merusak reputasi perusahaan.
dan justru merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnisnya serta membangun komunikasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Corporate Social Responsibility, Public Relation, dan reputasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.